Halo, salam dan bahagia. Nama saya Tiwi Marlis Bilistolen dari SMA Negeri 1 Lebatukan. Saya Fulgensius Kasa dari SD Impres Bareng. Saya Paulina Penikei dari SMP Negeri 7 Maret Hadakewan. Saya Rusman Rajab dari SDN Batas Kota. Kami adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Lembata tahun 2024. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan coaching bersama rekan sejawat dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Fulgen. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak Fulgen? Alhamdulillah kabar baik. Semoga kalau memang dalam keadaan baik. Fulgen, dalam kesempatan ini dalam percakapan kita sebentar, kira-kira harapan tujuan apa yang kita capai berdasarkan pengeluaran Fulgen pada beberapa hari yang lalu ketika kita berpapasan pada jam apel pagi. Sepertinya ada masalah yang mau Fulgen sampaikan. Kira-kira seperti apa masalah itu dan kira-kira apa yang tujuan yang mau kita capai bersama dalam coaching kita siang hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang betul saya berpikiran karena di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang saya ajarkan selama ini kurang lebih 2 minggu itu mereka tidak paham materi yang saya ajarkan. Jadi itu yang saya ingin bicara dengan Ibu, kita bisa mencarikan solusinya. Carikan solusi pertama untuk mengatasi masalah yang saya alami di dalam kelas ini. Baik, kita akan usahakan untuk dalam percakapan kita sebentar bisa mendapatkan solusi untuk masalah tersebut itu. Kira-kira tujuan apa yang mau dicapai dalam percakapan sebentar? Baik, jadi tujuan yang ingin saya capai itu adalah mendapatkan cara untuk bisa meningkatkan pemahaman anak dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Itu tujuan yang ingin saya capai. Baik, semoga tujuan Pak Fulgen tadi bisa kita sama-sama dapatkan dalam coaching kita ini. Baik, Pak Fulgen, yang berikut pertanyaan berikut Pak Fulgen, kira-kira masalah yang Pak Fulgen hadapi ini sudah berlangsung sejak kapan? Ya, kurang lebih seminggu yang lalu. Khususnya di mata pelajaran yang abstrak, ya, matematika, sains. Nah, itu kadang anak-anak itu kurang paham. Nah, itu mungkin karena metode mungkin belum pas sehingga anak kurang paham materi yang saya ajarkan. Berarti baru seminggu lalu. Iya, baru seminggu. Baik, kalau begitu kira-kira sejauh seminggu yang terjadi permasalahan yang menghadapi ini, kira-kira langkah apa yang sudah coba Pak Fulgen ambil dan terapkan di kelas untuk bisa mengatasi permasalahan tadi? Oke, baik. Jadi langkah yang sudah saya ambil di dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika dan IPAS, itu saya mencoba dengan metode metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya membuat anak-anak membentuk kelompok anak-anak berdasarkan gaya belajar mereka. Itu yang sudah saya lakukan. Tetapi sejauh ini belum semaksimal, selama 1 minggu belum semaksimal, belum 100% lah ketercapaian pemahaman anak-anak. Mungkin sudah ada peningkatan tapi belum semaksimal. Berarti sejauh ini sudah ada langkah yang Pak Fulgen Iya, ambil betul dari sekali. tadi, Iya. tetapi belum maksimal, Belum, belum iya. efektif. Kalau demikian Pak Fulgen, kira-kira rencana apa yang mau dibuat lagi atau metode apa yang mau dibuat lagi untuk bisa memaksimalkan anak-anak saat pembelajaran di kelas? Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi rencana saya pertama itu masih harus membuat pendekatan terhadap individu tersebut. Karena kalau menurut saya itu metode yang saya terapkan itu sudah bagus menurut saya. Tinggal saja saya melakukan pendekatan dengan individu yang bersangkutan, dalam hal ini peserta didik. Terus bagaimana saya berkolaborasi dengan orang tua, harus bertemu langsung dengan orang tuanya untuk menanyakan latar belakang dari anak tersebut. Kira-kira jangan sampai kita sudah bentuk kelompok begini, ternyata latar belakangnya di rumah seperti apa yang mempengaruhi pemahaman dia kurang di dalam kelas pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Fulgen, luar biasa Pak Fulgen. Memang tugas kita itu adalah sebagai pencari tahu juga, karena selain sebagai pendidik di kelas, kita juga betul untuk mencari tahu latar belakang setiap anak didik kita. Baik, sejauh ini Pak Fulgen, kira-kira menurut Pak Fulgen siapa saja yang bisa membantu Pak Fulgen untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, jadi tentunya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pimpinan. Ketika saya menghadapi masalah di dalam kelas, orang yang pertama saya sampaikan adalah pimpinan. Setelah itu saya pasti bekerja sama juga dengan rekan guru dan juga orang tua, sehingga kita membangun suatu kolaborasi kerjasama yang bagus sehingga bisa mampu meningkatkan pemahaman anak yang bersangkutan sehingga pemahaman bisa meningkat. Baik.
sekolah adalah pimpinan kita di lembaga institusi pendidikan, maka pihak pertama yang kita hubungi adalah kepala sekolah. Yang mari kita lihat jangan lupa juga bahwa pasti orang tua yang selalu siap atau orang tua yang siap untuk mendampingi anak di rumah. Baik Pak Furgen, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai rencana tadi? Ya kalau saya pikir-pikir saya butuh waktu 2 hari. 2 hari pasti akan tercapai. Baik. Semoga 2 hari itu efektif dan maksimal Pak Furgen supaya bisa mencapai atau mengarah ke tujuan tadi. Baik, kalau misalnya kita pasangkan grade Pak Furgen atau ranking begitu dari 1 sampai 10, Pak Furgen mau berada di angka berapa? Ya kalau mau saya itu mereka berada di antara 70 sampai 90 lah, 90 ke atas lah itu. Ya. Baik, berarti Pak Furgen menginginkan angka 70 sampai 90. Baik, Pak Furgen. Yang berikut dengan Furgen, kira-kira komitmen apa yang mau Pak Furgen harapkan setelah kegiatan perencanaan ini? Komitmen saya baik Ibu, terima kasih. Jadi komitmen saya yang pertama bahwa saya akan melaksanakan apa yang kita sepakati hari ini atau apa yang solusi yang kita dapatkan hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen saya bahwa anak pasti dalam proses aksi yang dari apa melaksanakan solusi ini, saya punya komitmen bahwa anak pasti dia punya pemahaman akan meningkat. Itu saya pastikan. Dan saya berkomitmen pasti dia akan bisa memahami mata pelajaran yang saya lakukan, khususnya matematika. Baik, semoga komitmen baik Pak Furgen ini bisa tercapai. Kita sama-sama berharap semoga tercapai. Yang berikut, kira-kira perasaan apa yang Pak Furgen rasakan setelah percakapan kita kurang lebih beberapa menit ke belakang tadi? Baik, terima kasih Bu. Jadi secara manusiawi tentunya perasaan beban yang ada dalam diri saya sekarang sudah keluar semua, sehingga saya sudah merasa lega karena sudah mendapatkan solusinya. Jadi saya merasa bangga, senang bisa bertemu dengan Ibu, bisa mendapatkan solusi hari ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Furgen. Kiranya semoga apa yang sudah kita sama-sama dapatkan solusi tadi bisa membantu Pak Furgen untuk memaksimalkan anak dalam pembelajaran, dan semoga mereka lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi ya Pak Furgen. Baik Pak Furgen, kurang lebih beberapa pertanyaan yang menjadi percakapan atau coaching kita siang hari ini sampai di sini Pak Furgen. Nanti pada kesempatan berikut akan berkembang lagi. Terima kasih banyak Pak Furgen, semoga lancar dan semoga capai pada harapan kita bersama tadi. Amin Ibu. Selamat siang, terima kasih Pak Furgen. Selamat siang Ibu, Ibu Paulina, selamat siang. Selamat siang juga Pak Furgen. Oke baik Ibu, jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu, saya sebagai pengamat ingin berdiskusi sebentar dengan Ibu. Ya. Jadi saya sebagai pengamat saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk atau menjadikan pegangan untuk Ibu sebagai coach bisa melakukan coaching terhadap coaching. Oke, jadi yang pertama bahwa saya sebagai pengamat mengharapkan Ibu sudah bisa memiliki prinsip-prinsip coaching, ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus Ibu juga saya harapkan bisa memiliki atau yang perlu Ibu kembangkan dalam coaching itu adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya melakukan pengamatan dan saya melihat bahwa Ibu akan melakukan coaching ini. Tentunya Ibu harus melaksanakan coaching melalui alur-alur tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Sebelum saya melanjutkannya, saya ingin bertanya kepada Ibu. Bisa ya? Bisa. Oke, kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi, prinsip dan kompetensi serta indikator-indikator lainnya, saya menanyakan kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti sebentar. Iya. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama menjadi pendengar yang aktif atau menjadi pendengar yang baik, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali coaching. Baik, terima kasih Bu.
dua kompetensi ini yang Ibu akan lakukan ya. Ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian spesifiknya ya menjadi pertanyaan yang berbobot. Kalau dari saya pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi pertanyaan yang berbobot ini bagus Ibu memilih ini karena memang dengan pertanyaan berbobot kita bisa menggali lebih mendalam, bisa untuk mencari tahu masalah dan mendapatkan solusinya. Luar biasa kompetensi ini ya. Terus indikator kecapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Iya, jadi indikator yang mau saya capai itu pertanyaan-pertanyaan saya tadi bisa menggali kepada coach sehingga si coach ini bisa menemukan masalahnya dan juga mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Menggali dan mencari jalan keluar Ibu. Iya. Ya, jangan lupa dalam prosesnya itu Ibu harus menggunakan alat tirta ya. Iya. Oke. Baik, mungkin ini 1-2 pertanyaan yang bisa membuat Ibu lebih paham tentang coaching, dan saya mendoakan semoga sebentar proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Terima kasih Pak Rusman. Selamat siang Pak Rusman. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Ibu? Kabar baik juga Pak Rusman. Iya. Pak Rusman kira-kira mau bertemu dengan saya, apa harapannya atau apa tujuannya Pak Rusman mau bertemu dengan saya? Oke Ibu, jadi yang pertama saya minta waktu Ibu karena ada 1-2 hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu atau saya mencari solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi di kelas Ibu. Dari permasalahan itu saya menginginkan bahwa dengan kita berdiskusi pada siang hari ini, saya punya permasalahan bisa mendapatkan jalan keluar atau solusi seperti itu Ibu. Oke, baik. Kalau begitu Pak Rusman bisa ceritakan, saya bisa mendengarnya. Oke baik Ibu, jadi untuk permasalahan saya itu sebenarnya saya telah menghadapi masalah yang terjadi di kelas saya ketika jam olahraga berlangsung, masih banyak atau anak-anak itu tidak membawa pakaian olahraga ke sekolah atau pada jam olahraga, sehingga mereka tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Itu masalah yang saya hadapi. Berarti masalah dari Pak Rusman adalah anak-anak tidak membawa pakaian olahraga pada saat jam olahraga. Benar sekali ya. Kira-kira apa alasan dari anak-anak ini tidak membawa pakaian olahraga pada saat jam olahraga? Baik, jadi ketika saya mendapati mereka tidak membawa pakaian olahraga dan kemudian saya panggil saya bertanya kepada mereka kenapa tidak membawa pakaian olahraga, mereka menjawab ada yang menjawab lupa, ada juga yang maka menjawab maka pakaian mereka masih kotor, kemudian ada juga mereka lupa menyiapkan di malam hari sehingga lupa membawa pakaian olahraga di jam olahraga. Itu yang saya dapatkan dari jawaban mereka ini. Oh iya, jadi mungkin alasan mereka bahwa mereka lupa untuk membawa pakaian olahraga. Jadi mereka pada saat jam olahraga mereka hanya duduk saja ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Pak Rusman lakukan untuk menyelesaikan masalah anak-anak tidak berpakaian olahraga pada saat jam olahraga? Oke baik, jadi yang pernah saya lakukan ke mereka itu saya pernah menghukum mereka Ibu. Saya pernah menghukum mereka karena mereka tidak membawa pakaian olahraga, saya hukum mereka tidak mengikuti kegiatan olahraga, kemudian saya menghukum mereka untuk lari keliling lapangan. Itu yang pernah saya lakukan. Dan mungkin rencana saya ke depannya itu saya mau membuat suatu kesepakatan kelas, karena tentu bahwa di dalam pendidikan guru penggerak saya mendapatkan materi itu, jadi saya ingin mengimplementasikan atau menerapkan itu di kelas PJOK saya. Jadi kami bersama-sama akan membuat kesepakatan kelas untuk disepakati bersama sehingga mereka bisa taat terhadap kesepakatan itu.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga kedepannya ingin membuat mengajak kerjasama dengan wali kelas. Di sini kerjasama di sini saya ingin bersama wali kelas membuat suatu grup WA di sini yang di dalamnya berisi dengan orang tua wali, sehingga ketika besoknya mau jam olahraga, saya mengingatkan mereka melalui WA grup dari itu. Jadi saya sampaikan kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk membawa pakaian olahraga. Mungkin itu yang ingin saya lakukan, saya rencanakan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Rusman untuk rencananya, dengan membuat kesepakatan kelas, anak-anak bisa terarah dan juga mereka bisa fokus sehingga mereka tidak akan lupa lagi dengan pakaian olahraganya, dan juga membuat grup antara wali kelas dengan orang tua. Nah, di sini melalui WA group ini orang tua bisa mendapat pemberitahuan dari sekolah bahwa jam olahraga anak-anak harus membawa pakaian. Luar biasa sekali Pak Rusman dengan solusi yang Pak hadapi ini. Terus apa komitmen Pak Rusman untuk melaksanakan rencana ini? Untuk komitmen saya akan melakukan yang pertama, saya ingin menerapkan betul-betul kesepakatan itu yang pertama untuk di kelas PJOK. Kemudian saya juga berkomitmen untuk tadi bekerja sama dengan wali kelas untuk membuat WA grup, sehingga informasi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak bisa saya salurkan melalui WA grup dari itu, kemudian disampaikan kepada orang tua dan orang tua meneruskan kepada komitmen saya. Iya, luar biasa sekali Pak. Terus kira-kira tadi komitmen Pak itu, misalnya kalau dibuat rating, maka kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak ada di posisi yang mana? Untuk rating, karena saya yakin dengan hal ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Saya kalau menurut saya rating saya di 80 sampai 95 gitu. Dan kalau kita lihat tarik kalau dari 1 sampai 100, maka saya memiliki rating di 80 sampai 90 lah itu. Ya. Luar biasa sekali Pak Rusman. Berarti Pak berusaha untuk mencapai target itu Iya. ya? Oke. Terus kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Rusman untuk menjalankan rencana ini? Baik Ibu, untuk kesepakatan kelas, yang pertama kesepakatan kelas, saya ingin berkolaborasi dengan anak-anak dalam kelas itu sendiri, terutama ketua kelasnya, sehingga itu bisa diingatkan oleh ketua kelas atas kesepakatan kami bersama. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan wali kelas sehingga membuat WA group, dan saya juga ingin berkolaborasi juga dengan orang tua wali, karena di dalam grup itu melibatkan orang tua, maka saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua untuk menjalankan rencana saya ini. Itu dulu. Kolaborasi yang baik sekali Iya. antara Pak Rusman, wali kelas dengan orang tua. Semoga apa yang Pak Rusman rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, dan juga masalah yang Pak Rusman alami bisa teratasi dengan baik. Saya mendoakan semoga apa yang Pak Rusman alami ini dapat Pak Rusman berhasil. Pertanyaan yang terakhir Pak Rusman, bagaimana perasaan Pak Rusman setelah menceritakan pengalaman Pak Rusman kepada saya? Jadi jujur saja saya merasa lega, merasa senang untuk yang selama ini saya tengah hadapi mengenai permasalahan tadi itu, yang mengenai anak-anak yang pakaian olahraga, sudah saya temukan solusinya sendiri melalui diskusi kita pada siang hari ini. Jadi harapan terbesar saya bahwa ini dengan diskusi kita pada siang hari ini dan solusi yang kita temukan bersama, saya dan Ibu bisa saya jalankan untuk bisa mengatasi permasalahan yang tengah saya hadapi. Itu perasaan saya. Oke, luar biasa sekali Pak Rusman sudah merasa lega dan merasa bisa mengatasi masalah ke depannya. Oke Pak Rusman, terima kasih karena sudah berbagi cerita dengan saya. Siapa tahu dari cerita Pak Rusman menjadi inspirasi untuk saya juga. Saya juga berterima kasih
kasih karena ibu telah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan penuh saya dari selama ini. Terima kasih banyak ibu ya. Terima kasih Pak Rusman dan selamat siang. Selamat siang ibu. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Baik, sebagai pengamat saya melihat jalannya coaching tadi bersama rekan guru. Memang menurut saya sebagai pengamat itu hal yang luar biasa yang sudah ibu lakukan. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena memang tujuan dari ibu awalnya itu bahwa ibu akan melakukan coaching dengan cara atau kompetensinya yakni memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, itu sudah ibu lakukan sangat bagus sehingga bisa mendapatkan solusi. Dan solusinya sudah ibu dapatkan. Ibu bersama rekan guru sudah dapat. Oke, ada beberapa pertanyaan yang setelah pasca seperti ini akan saya tanyakan kepada ibu. Ya. Baik, yang pertama ibu, apa yang sudah ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya baik Pak. Kemudian yang sudah saya lakukan adalah membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu coaching saya bisa menceritakan masalah yang dialaminya dan juga coaching sendiri yang menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Oke ibu, jadi ibu telah membuat pertanyaan berbobot dan menceritakan membuat coaching bisa menceritakan masalah dan menemukan solusi sendiri ya ibu. Iya. Oke baik ibu, terima kasih. Itu sama seperti yang saya amati begitu. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang perlu ibu jawab. Bisa ibu berikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Bisa ibu sampaikan? Iya, jadi yang sudah saya catat di sini itu tadi tujuan dari coaching saya bertemu dengan saya, dia menceritakan apa masalah yang dihadapinya, dan yang berikut dia juga merencanakan aksi dan juga mencari jalan keluar yang dihadapinya. Jadi mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Itu beberapa catatan yang saya catat tadi, Pak Polri. Oke ibu, baik, terima kasih. Luar biasa itu. Sebagai coach itu harus begitu. Jadi kita harus memberikan pertanyaan sampai menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, jadi kompetensi yang saya kembangkan yaitu kompetensi melalui alutirta dan juga pertanyaan yang berbobot, dan juga menjadi pendengar yang aktif. Itu kompetensi yang mau saya kembangkan. Pendengar aktif ya. Iya. Baik ibu. Jadi mudah-mudahan kompetensi yang ibu sampaikan untuk mengembangkannya lagi itu ibu bisa laksanakan ya, sehingga bisa kedepannya proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi melalui alutirta ini kita bisa menemukan masalah ya, menemukan solusi dari masalah yang diceritakan oleh coaching. Iya. Baik ibu, terima kasih karena ibu sudah menjadi coaching yang bagus. Oke, terima kasih juga Pak Mugen sudah menjadi pengamat yang luar biasa. Selamat siang Pak Rugen. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Oke baik, jadi di sini Pak Rugen saya sebagai pengamat, nanti menjadi pengamat atas proses coaching nanti Pak Rugen akan lakukan dengan rekan sejauh Pak Rugen ya, atau coach nanti. Jadi sebelum kita melangkah ke proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian coaching ini ya Pak Rugen ya. Iya. Jadi yang saya harapkan dari Pak Rugen, Pak Rugen sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif,
kemudian memaksimalkan potensi diri dan tidak lupa juga Pak Ruben harus memiliki kompetensi inti dari proses coaching itu sendiri, yakni kehadiran penuh, mengenalkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti dan dengan menggunakan alur tirta. Seperti itu Pak Ruben ya. Siap. Jadi selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan ke Bapak Ruben. Nanti Bapak Ruben jawab secara spontan saja. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan potensi coaching apa yang ingin Pak Ruben kembangkan dalam proses coaching ini. Baik, terima kasih Pak Rus. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu saya mendengar aktif. Karena dengan mendengar aktif saya bisa mencari tahu, saya bisa mendengar secara langsung permasalahan yang ingin disampaikan oleh coach. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coach sampai mendapatkan solusi. Jadi dua kompetensi itu yang akan saya kembangkan dalam proses coaching. Oke, kemudian dari penjelasan Pak Ruben, jadi nanti kompetensi ada dua ya, Iya, yang dikembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dari kedua kompetensi ini kira-kira yang spesifik yang ingin diobservasi itu seperti apa Pak Ruben? Tentunya kompetensi yang ingin diobservasi itu dari saya itu yang sudah yang saya sampaikan tadi, tapi lebih spesifiknya itu tentunya melakukan melalui proses atau alur tirta. Jadi situ ada tujuan, identitas, rencana dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Rus. Oke. Jadi sudah Pak Ruben menjelaskan bahwa Pak Ruben akan berfokus pada alur tirta dengan dua kompetensi yaitu pendengar aktif dan menjadi memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir di observasi ini, kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak Ruben? Baik, indikator tujuan pengembangan yang ingin saya capai adalah bagaimana seorang coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik, sangat luar biasa. Pak Ruben sudah menyiapkan diri secara baik, sudah mempunyai prinsip seorang coach dan memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi saya harapkan proses coaching kali ini berjalan dengan lancar sesuai yang Pak Ruben harapkan, dan Pak Ruben bisa bersama-sama dengan coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang akan dihadapi coach tadi. Jadi selanjutnya kita langsung ke proses coachingnya dan saya akan mengamati prosesnya itu sendiri. Siap, terus. Terima kasih. Silakan. Ya. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ruben. Ya. Baik Ibu, dari kemarin Ibu ada sebuah anak cek saya di ruangan, tapi saya keluar. Jangan sampai Ibu ada perlu sedikit dengan saya. Kebetulan saya ada waktu sehingga saya panggil Ibu kemarin. Saya mau minta waktu Ibu saya bercerita sedikit sehingga Ibu bisa menyampaikan tujuan dari Ibu. Oke. Kira-kira Ibu bisa sampaikan tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Baik, memang betul Pak Ruben. Kemarin saya minta anak wali untuk cek Pak Ruben. Saya pikir ada kesempatan untuk saya mau diskusi terkait dengan anak wali saya, tapi karena Pak Ruben sedang tidak di tempat sehingga tidak jadi. Dan pada hari ini terima kasih karena Pak Ruben sudah memberikan waktu untuk bisa sama-sama diskusi dengan saya. Saya ada sedikit masalah yang saya hadapi bersama dengan anak wali saya Pak Ruben. Oke, baik Ibu. Jadi kebetulan kita ada waktu ini, Ibu bisa ceritakan sedikit masalah yang Ibu hadapi dengan anak wali tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Ruben untuk waktu dan kesediaannya untuk mendengarkan permasalahan yang sementara saya hadapi ini Pak Ruben. Saya ini bersama dengan anak wali saya di kelas 11A ini sedikit masalah. Beberapa anak ini masalahnya itu tidak berubah, tidak pernah diperbaiki
masalah yang sama saja. Sudah saya lihat sudah mau berapa minggu berlangsung ini masalahnya itu, yaitu masalah terlambat datang ke sekolah Pak Punya. Dan ini setiap hari beliau berkata, seminggu itu barangkali 4 atau 5 hari itu terlambat, dan waktu terlambat itu jauh sekali, sehingga ketika mereka sampai pembelajaran di kelas sudah dimulai dan itu mereka terlambat sudah di jam kedua Pak Punya. Sehingga saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa menemukan solusi untuk bisa menangani mengatasi masalah saya ini bersama dengan anak awal ini. Oke, baik Ibu. Jadi masalah ini soal keterlambatan murid di sekolah ya. Nah, jadi jangan Ibu kami kelas yang lain yang saya punya kelas juga saya alami yang sama, bahwa anak juga datang tapi tidak semolok seperti itu. Nah, baik yang ingin saya tanyakan kira-kira apa yang mereka katakan ketika mereka datang terlambat kalau menghadapi itu? Setiap kali mereka terlambat Pak Rugen, saya selalu tanya, kenapa terlambat tiap hari? Alasannya sama saja. Alasannya karena kalau tidak bangun terlambat berarti karena mereka harus menunggu kendaraan untuk menumpang, akhirnya kendaraan tidak ada sehingga mereka sampai jalan kaki dan ke sekolah sampai terlambat. Itu alasan yang setiap hari sama. Kita tanya kenapa terlambat? Bisa bangun terlambat Ibu, atau saya tunggu motor atau bis untuk numpang tapi tidak ada yang lewat jadi kami jalan kaki. Itu jawaban Pak Rugen. Oke, jadi faktor yang membuat mereka terlambat begitu adalah bangun terlambat dan kendaraan untuk menunggu kendaraan untuk menumpang ke sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira dampak dari keterlambatan siswa mereka itu terhadap teman-teman yang lain itu bagaimana dampaknya ketika dengan hadirnya mereka terlambat itu bagaimana dampaknya? Baik, kemudian dampaknya luar biasa. Sebelum berdampak untuk teman lain, mereka sendiri juga ada dampaknya. Otomatis bahwa untuk mereka sendiri mereka tidak bisa ikuti mata pelajaran di jam pertama karena otomatis guru yang sudah menjalankan pelajaran pertama di kelas itu tidak mungkin ulang lagi. Kalau sudah di jam kedua maka terkadang kalau mereka dapat hukuman dari guru, sanksi dari guru piket, maka mereka masuk di jam ketiga. Sehingga dampak yang pertama itu untuk mereka dulu, mereka juga tinggalan materi. Setelah itu dampak untuk teman-teman lain itu sangat berpengaruh karena kehadiran mereka ini disaksikan oleh teman-teman lain, dan otomatis ada teman-teman yang menanggapi itu dengan biasa saja. Tapi ada teman-teman yang mungkin dengan tanggapan yang respon atau mengolok atau mengejek, terlambat terus begitu. Jadi otomatis juga bisa membawa pengaruh psikologi yang tidak baik untuk yang terlambat ini. Dan juga mereka bisa dengan sendirinya membawa pengaruh atau mengajak teman-teman yang sudah hadir waktu itu, mereka bisa mengajak mereka sehingga mereka terpengaruh dan bisa juga terlambat seperti mereka. Baik, jadi apa yang ingin disampaikan itu memang sebagai seorang anak ya, sebagai seorang anak itu di kelas ibu itu memang masalahnya cukup berat ya untuk anak-anak ini. Ya, kita sebagai sama-sama pendidik tentunya kita rasa prihatin juga terhadap anak-anak, keterlambatan anak-anak ini. Kira-kira langkah konkret apa yang ibu sudah lakukan terhadap mereka untuk mencoba mengatasi masalah tersebut? Bisa ibu ceritakan langkah konkretnya? Baik Pak Rugen, sejauh ini sebagai wali kelas saya sudah adakan beberapa langkah untuk bisa mengatasi ini. Yang pertama, setelah mereka terlambat 1 minggu itu saya mulai lakukan pendekatan, saya panggil mereka karena kami di aturan di kelas kami sudah kesepakatan kelas bahwa setiap hari jam 6.45 kami melakukan briefing bersama dengan anak-anak wali. Sehingga lewat briefing itu saya biasa panggil mereka, lakukan pembinaan, sertanya mereka dekat dengan baik-baik. Tetapi belum juga ada perubahan. Sejauh ini saya juga sudah berkolaborasi, saya juga sudah menceritakan kendala ini dengan guru BK. Dan guru BK juga sementara memanggil mereka untuk memberikan dampingan dan memberikan mereka arahan supaya bisa mengurangi angka terlambat. Baik Ibu, jadi ternyata Ibu sudah melakukan pendekatan terhadap individu anak dan juga guru BK. Satu lagi tuh guru, ya, satu lagi karena di kelas kami juga ada grup WA bersama dengan orang tua. Saya juga saya juga sudah naikkan di dalam grup itu bahwa menyampaikan kepada orang tua untuk bisa mengatur mereka, mengontrol mereka untuk tidak terlambat ke sekolah. Tetapi sebagian kecil saja yang merespon ini, sebagian besar orang tua tidak memberikan tanggapan terhadap hal ini. Berarti ini pendekatan yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa, karena ini sudah suatu bentuk kerjasama kolaborasi antara siswa, guru BK dan orang tua. Ini hal yang bagus, tapi masih ada siswa juga yang belum tingkat peningkatan keterlambatannya itu masih tetap
banyak, belum berkurang ya. Kira-kira dari dengan cara yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak cara lain yang Ibu sudah rencanakan untuk mengatasi masalah terlambat anak ini? Baik. Bisa Ibu sampaikan. Baik, kemudian setelah beberapa cara ini tapi belum maksimal, saya juga sempat memikirkan 1-2 cara lagi. Yang pertama yaitu sempat terpikir dalam pikiran saya bahwa saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Karena saya rasa bahwa kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah, barangkali beliau bisa memberikan saran dan solusi yang bisa membantu saya untuk mengatasi hal ini. Yang kedua, setelah saya melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, saya juga mau lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan guru BK. Karena di sini tugas dari guru BK adalah paling banyak di sini. Jadi saya harapkan semoga saya dekati beliau, guru BK juga bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu guru saya juga punya rencana untuk berinisiatif untuk langsung ke rumah anak wali saya. Saya akan luangkan waktu untuk langsung ke rumah mereka masing-masing untuk bisa mengetahui secara langsung kira-kira alasan apa sehingga mereka terlambat. Saya akan lakukan komunikasi secara langsung dengan orang tua atau wali siswa. Ini 3 cara ini yang mau saya buat di beberapa waktu ke depan ini. Baik, terima kasih. Ini hal yang bagus dan rencana yang Ibu akan lakukan yaitu koordinasi dengan kepala sekolah, kerjasama dengan guru BK dan langsung ke rumah. Ya, kira-kira rencana Ibu ini pasti butuh kerjasama. Tentunya kerjasama ini sudah disampaikan tadi terdahulu bahwa ada berapa itu termasuk kepala sekolah, orang tua, dewan grup sudah Ibu sampaikan. Yang menjadi pertanyaan, ketika Ibu mau rencanakan untuk koordinasi dengan kepala sekolah, guru BK dan langsung ke rumah ini, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk mengatasi masalah ini dengan rencana ini maksudnya? Siapa saja yang bertanggung jawab? Baik, Pak Fugen, di sini yang bertanggung jawab karena yang bermasalah atau memiliki masalah adalah saya, maka saya juga bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu saya juga meminta dukungan atau motivasi dari pimpinan kepala sekolah untuk membantu saya dan guru BK serta rekan sejawat yang biasanya saya minta untuk memberikan masukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Beberapa pihak ini akan saya rasa bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi bentuk kerjasamanya dan tanggung jawab yang disampaikan itu saya sangat setuju, itu hal yang luar biasa. Oke, saya lanjut pertanyaannya lagi. Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan aksi ini? Baik. Kalau terkait waktu lebih cepat lebih baik. Jadi saya berpikir barangkali di 1 atau 2 hari ke depan ini saya akan segera melakukan pendekatan terhadap beberapa pihak yang saya sebutkan tadi. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Baik, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan apa komitmen Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Setelah kita melakukan diskusi atau coaching atau percakapan ini Pak Guru, yang menjadi komitmen saya adalah saya akan melakukan apa yang sudah saya sampaikan atau solusi apa yang sudah saya sampaikan di siang hari ini akan saya laksanakan sesuai dengan yang sudah saya berikan tadi. Saya akan laksanakan sesuai dengan komitmennya. Oke, mantap, luar biasa. Baik, sekarang misalnya kita memberikan perankingan ya dengan skala 1 sampai 10 ya misalnya. Atau singgretnya, kira-kira Ibu memilih pada posisi yang mana? Barangkali saya memilih dari 70 ke 90 Bro. Luar biasa. Oke, baik. Dengan sebelum berakhir nih di hasil diskusi kita ini, saya sebagai rekan Ibu sekalian coach, saya ingin bertanya, kira-kira Ibu punya perasaan bagaimana ketika kita berdiskusi saat ini? Terima kasih banyak Bro. Tentunya bahwa yang saya rasakan sekarang adalah saya berterima kasih dan saya bersyukur karena Pak Guru bisa meluangkan waktu untuk bisa membantu saya sampai akhirnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Selain saya berterima kasih, saya bersyukur, saya juga merasa senang, merasa lega karena beban yang sendiri saya pikir berkaitan dengan anak wali saya ini bisa low karena bisa saya bagikan dengan Guru. Oke, baik Ibu. Perasaan yang disampaikan itu sangat luar biasa. Jadi sekarang Ibu sudah rasa lega begitu ya? Oke. Harapan dari saya sebagai coach, mudah-mudahan apa yang kita sepakat hari ini, apa yang Ibu rencanakan bisa dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini. Saya yakin dan percaya ketika Ibu melaksanakan dengan tulus dan kerjasama yang baik, pasti tingkat keterlambatan anak pasti akan berkurang. Insya Allah pasti berhasil. Oke.
Terima kasih. Terima kasih banyak guru karena memang betul bahwa di sini yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kerjasama. Dan terima kasih guru untuk semua saran dan solusinya. Saya berharap semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Amin. guru. Terima kasih. Selamat siang guru. Pak Fulgen. Terus selamat siang Pak. Luar biasa ya, saya tadi secara kalau misalnya saya mengamati Pak Fulgen melakukan coaching sangat luar biasa. Karena di praktisi tadi Pak Fulgen sudah menyatakan dengan baik bahwa di dalam proses coaching Pak Fulgen sudah memiliki prinsip coaching dan juga memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi setelah observasi ini pasti ada yang namanya pra observasi. Jadi saya harapkan apa yang sudah Pak Fulgen lakukan tadi bisa Pak Fulgen kembangkan terus ke depannya. Jadi ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Fulgen dan bisa Pak Fulgen jawab secara agak besar saja. Jadi untuk pertanyaan pasca observasi yang pertama ini, kira-kira apa yang sudah Pak Fulgen lakukan selama proses coaching tadi? Jadi itu menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Fulgen inginkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rus. Jadi kompetensi awalnya saya sudah sampaikan tadi bahwa kompetensi yang akan saya capai atau saya kembangkan dalam proses coaching adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Itu saya sudah lakukan sehingga saya bisa menemukan, saya bersama teman rekan guru atau coach bisa menemukan masalah yang dia hadapi. Kami bisa sama-sama saya bisa membantu beliau bisa menemukan solusinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail mungkin kalau bobot tadi. Oke, luar biasa Pak Fulgen. Jadi saya tadi juga mengamati, melihat dan serta mendengarkan Pak Fulgen sudah menjadi seorang coach yang mengimplementasikan dua hal tadi yang belum sampaikan, yaitu menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach atau rekan senior Pak Fulgen tadi. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Fulgen, mungkin ada catatan-catatan hasil observasi yang berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, yang fokusnya itu pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan pra-observasi tadi, Pak Fulgen. Oke, baik Pak Rus. Jadi dalam proses coaching tadi yang kami menggunakan alur Tirta, di mana saya sebagai coach menanyakan tujuan dari coaching, terus saya mengidentifikasi masalah yang dia hadapi, terus sampai mendapatkan masalah, sampai mendapatkan solusinya, dilanjutkan dengan rencana aksi dari si coaching, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi saya sadari bahwa tadi saya melihat Pak Fulgen dan sejawat yang menjadi coach, saya melihat bahwa Pak Fulgen sudah menerapkan alur kita tadi. Jadi sangat luar biasa. Jadi yang kita harapkan dalam proses coaching itu seperti itu, kita menerapkan alur kita yang kita mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan kemudian yang terakhir itu ditutup dengan tanggung jawab. Itu yang kita harapkan dari proses coaching itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak Fulgen, jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fulgen kembangkan berdasarkan proses coaching yang Pak Fulgen lakukan hari ini? Baik, terima kasih Pak Rus. Tentunya dalam proses coaching tadi saya perlu mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena ini saya merasa hal yang paling penting, sehingga kedepannya saya lebih belajar banyak lagi bagaimana cara memberikan pertanyaan untuk menggali masalah sehingga bisa mencapai solusi untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terus dalam alur Tirta, dalam coaching saya menggunakan alur Tirta, saya juga perlu mengembangkan dengan cara bisa mencari tahu rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman dalam coaching yang bisa belajar dari mereka. Baik, baik Pak Fulgen. Jadi saya sudah perjumpaan kita pada siang hari ini, Pak Fulgen, dari kita pra observasi
kemudian saya mengamati perhubungan di observasi atau supervisi, kemudian kita tutup lagi dengan pasca supervisi atau observasi. Jadi kedepannya kita sama-sama berharap bahwa ini kita perlu tingkatkan lagi, perlu tingkatkan lagi dalam proses coaching, sehingga mungkin dari rekan-rekan Pak Plugen ketika ingin melakukan proses coaching ini, Pak Plugen bisa menjadi seorang coach yang lebih baik, lebih memiliki prinsip seorang coach yang Pak Plugen jelaskan tadi, yaitu menjadi pendengar yang lebih baik lagi, kemudian menjadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang lebih menggali permasalahan yang coach atau rekan dari Pak Plugen hadapi, dan kemudian bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Mungkin sekian Pak Plugen, saya memiliki penilaian yang sangat luar biasa oleh Pak Plugen karena sudah melakukan proses coaching dengan baik, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi Pak Plugen dan rekan-rekan guru di sekolah Pak Plugen. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih Pak Plugen. Selamat siang. Terima kasih juga Pak Nus, selamat siang.